Ya, International Monetary Fund atau IMF memprediksi bahwa mimpi buruk perekonomian global, the Great Depression atau depresi besar yang terjadi di tahun 1930 lalu dapat terjadi kembali. Dampak dari penyebaran virus corona yang tak terbendung hingga saat ini. Lantas seperti apa proyeksi dari Lembaga Moneter Internasional ini? Saya akan bahas secara singkat dan juga lengkap untuk Anda pada pagi hari ini di Great Depression Jilid kedua. Ya, IMF ini baru saja mengeluarkan prediksi terbarunya and it's not a good news for all of us. Pasalnya, IMF ini memproyeksi bahwa ekonomi dunia akan mengalami kontraksi atau penurunan sebesar 3% pada tahun 2020 ini. Dan ini berbalik arah dari proyeksi IMF pada Januari lalu tahun ini, di mana ekonomi global dapat tumbuh di kisaran 3,33% untuk tahun 2020 ini. Dan jika benar-benar terjadi mimpi buruk ini, maka artinya penurunan ini akan menjadi yang paling tajam sejak The Great Depression atau depresi besar pada tahun 1930-an lalu dan juga jauh lebih buruk daripada kontraksi pada masa krisis yang disebut The Great Recession pada tahun 2009 lalu. Dan sebagai informasi untuk Anda, peristiwa yang dikenal dengan nama The Great Depression atau zaman Malais pada tahun 1930-an ini dimulai saat perekonomian dunia jatuh akibat dari anjloknya bursa saham New York pada akhir tahun 1929. Di mana Wall Street saat itu ini anjlok 22% dalam 3 hari perdagangan saja. Dan depresi bursa efek ini turut menyeret ekonomi negara Paman Sam hingga negara-negara berkembang hingga hancur. Di mana angka pengangguran Amerika Serikat saat itu melonjak 22% menjadi 25% ketika itu. Dari awalnya ini hanya di kisaran 3% saja. Lalu kemudian volume perdagangan internasional ini juga terpukul. Dan pendapatan pajak badan usaha dan perorangan di Amerika Serikat ini juga menurun drastis. Dan akibat dari kekacauan ini hampir setengah perbankan Amerika Serikat ketika itu di tahun 1930-an itu nyaris pailit karena kondisi ekonomi yang kacau balau yang membuat likuiditas di negeri Paman Sam sangat-sangat ketat pada ketika itu. Jadi inilah yang ditakutkan oleh IMF akan kembali terjadi akibat wabah virus corona yang saat ini tengah menghantam perekonomian dunia. Lantas seperti apa lebih detailnya virus mematikan ini membuat perekonomian terbesar dunia merana pada tahun 2020 ini? Saya bahas untuk Anda lebih lengkapnya di slide berikutnya. Kita lihat. Ya, berikut ini adalah proyeksi mengerikan IMF terhadap perekonomian dunia. Kita lihat yang pertama, pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat sebagai negara dengan nilai produk domestik bruto atau PDB terbesar di muka bumi ini diprediksi oleh IMF akan terkontraksi dalam 5,9% pada tahun 2020 ini. Dan ini seiring dengan Amerika yang saat ini memiliki jumlah kasus corona terbanyak di dunia dengan lebih dari 641.000 kasus dan jumlah kematian saat ini sudah mencapai 28.399 kasus hingga ke hari ini 16 April 2020. Lalu kemudian setelah Amerika Serikat ada juga Uni Eropa yang saat ini tengah merana dengan angka yang sangat miris, yaitu lebih dari 894.000 orang di benua Eropa ini sudah terinfeksi virus mematikan ini. Dan inilah yang membuat IMF memprediksi bahwa ekonomi negara-negara yang bergabung di Uni Eropa akan terkontraksi bahkan lebih besar lagi dari Amerika Serikat, yaitu sebesar 7,5% pada tahun 2020 ini. Bahkan negara-negara di Eropa dengan kasus corona terbanyak saat ini seperti Italia dan Spanyol ini katanya akan lebih terpuruk lagi, akan lebih buruk lagi atau minus, yaitu masing-masing 9,1% untuk Italia dan juga 8% untuk Spanyol akibat dari wabah virus corona ini. Lalu kemudian kita lihat negara-negara jiran kita seperti Malaysia dan juga Singapura ini juga akan terkontraksi dalam pertumbuhan ekonomi mereka, dengan Singapura dikatakan ini akan minus 3,4% dan Malaysia ini juga akan minus sebesar 1,7% begitu ya. Dan ini berbalik arah dari tahun 2019 lalu di mana ekonomi Singapura tumbuh yaitu di kisaran 0,7% dan Malaysia ini juga dapat tumbuh di kisaran 4,3% di tahun 2019 lalu. Lalu kemudian ada proyeksi yang bisa kita katakan ini cukup menarik di mana kita lihat China di sini sebagai epicentrum dari virus corona ini malah diprediksi masih akan dapat tumbuh yaitu sebesar 1,2% di tahun 2020 ini, karena kita ketahui saat ini
pabrik-pabrik di China ini katanya sudah mulai beroperasi dan kegiatan ekonominya ini juga sudah mulai berjalan walaupun memang belum sepenuhnya. Lalu kemudian proyeksi yang cukup menarik yang kedua, kita lihat negara kita Indonesia sebagai salah satu mitra dagang terbesar China ini juga diprediksi dapat tumbuh walaupun memang tipis begitu ya, angkanya 0,5% untuk tahun 2020 ini dari tahun sebelumnya 5% di tahun 2019. Namun IMF ini memberi proyeksi yang optimistis jika wabah ini dapat diatasi pada paruh kedua tahun 2020 ini, di mana pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksi bisa membaik di tahun 2021 mendatang bahkan mencapai 8,2%. Atau ini tertinggi dalam lebih dari 2 dekade terakhir, tepatnya sejak tahun 1995 lalu, di mana ekonomi kita ketika itu dapat tumbuh di kisaran 8,22%. Lantas seperti apa proyeksi IMF lebih lengkapnya pada tahun 2021 mendatang dengan catatan virus ini dapat di-stop penyebarannya pada paruh kedua tahun ini. Kita lihat di slide berikutnya. Ya, IMF ini juga dalam rilisnya menyebut bahwa ekonomi dunia akan rebound di tahun 2021 mendatang. Jika sekali lagi saya katakan virus ini dapat dibendung di akhir kedua paruh tahun ini begitu ya, di mana IMF memperkirakan ekonomi dunia dapat tumbuh atau dapat rebound di kisaran 5,8% pada tahun 2021 mendatang. Lagi-lagi ini akan menjadi pertumbuhan tertinggi dalam lebih dari 1 dekade terakhir. Namun melihat penyebaran virus ini yang makin mengganas, ini memakan ribuan korban tiap harinya, pastinya ini membuat kita bertanya-tanya apakah virus ini benar-benar dapat dihentikan penyebarannya di tahun 2020 ini. Kalau karena kita melihat update terbarunya saat ini total dari virus corona ini sudah mencapai hampir dari 2 juta orang di muka bumi ini yang sudah terinfeksi virus ini dengan total korban jiwanya ini saat ini per hari ini sudah mencapai 127.590 orang yang meninggal dunia. Jadi inilah yang membuat kita berpikir-pikir begitu ya, melihat angka yang sudah saat ini hampir mencapai 2 juta orang saat ini, apakah mimpi buruk ini akan benar-benar berakhir pada tahun 2020 ini atau haruskah kita menunggu lebih lama lagi?